Blablabla. De. Sahur, sahur. Sur. Nyari ikan dulu lah. Wih, mantap kali ini. Sampai sahur. Woi, gila jam malam-malam gini. Tadi aku disuruh naikkan orang. Aku lupa lagi namanya siapa tadi itu. Katanya mengenai ikan kopek. Asik. Ikan kopek. Kayak musik enak kali ini ya. Nggak kopek, nggak asik. Anjay. Asik. Paling asik nih lihat lelang. Oh, aku nggak lelang. Kukira cuma tetek yang bisa dikopek kok. Tadi siapa yang mesti diundang ya? Oke, tadi episode 1 sudah kelar. Kita masuk ke episode 2. Episode sahur ya. Jadi kita mau undang, tadi ada yang minta dinaikkan. Tadi dia belum naik katanya, ya kan? Tadi aku lupa siapa yang mau dinaikkan ya. Ferdinand Jaya, oke. Ferdinand Jaya, oke. Akan ada kopek series. Terus siapa lagi tadi ya? Udah naik. Fer, kedengeran enggak suaraku? Jelas bang, jelas. Oke. Terus siapa lagi tadi mau dinaikkan? Tadi nama Samuel. Reza. Iya, Reza Beta. Tulisannya gimana ya? REASA. Reza Beta. Oh, Samuel Simbolong. Geng Medan ya? Iya. Ya. Oh, oke. Nah, muncullah semua muka-mukanya nih. Res. Halo Bang. Samuel, coba gimana? Jadi gimana ya? Mulainya gini. Jadi kan tadi kan memang kami rasa coba-coba ya. Boleh coba-coba. Rasanya gantung aja gitu Bang. Gantung tadi kan request terakhir tuh pengen naiknya si Ferdinand. Ya. Tadi aku udah lihat yang pas aku lelang ya, pas aku live ya. Live yang sama si siapa tadi namanya, Beta Fish IDN ya. Iya. Ya itu endingnya kayaknya nggak dapet aja gitu Bang. Jadi emang tadi lebih enaknya tadi gitu. Jadi ada pertanyaan yang ya gimana ya, bisa langsung, mungkin bukan langsung sih, menurut kami bisa mungkin membuktikan dia kejujurannya gitu loh Bang. Gimana caranya? Tadi kan endingnya cuma solusinya yang bisa dikasih itu adalah dengan diberikan. Nah, kalau kalian solusinya gimana? Jadi si Ferdinand tadi pengen bertanya, apa tadi pertanyaannya, Le? Enggak sih, kalau ini Bang Densu kan mau tanya. Ini pembahasan kan ujungnya kalau bisa ada solusi. Betul. Solusinya kan tadi. Makanya dari awal juga aku disuruh ngomong aja, aku jelasin dari awal nih masalah. Karena beberapa kawan-kawan di Medan, seller-seller di Instagram, kebetulan kan Bang Densu, aku ini bukan seller. Cuman dianggap kawan-kawan lebih ngerti lah topik-topik kayak gini. Makanya belakangan ini, dari kasus ini aku sering ditanyain masalah ikan cungkil tadi. Nah, tahan dulu. Ini kan mungkin banyak yang tidak tahu. Kalau Ferdinand sendiri lebih kemana? Kalau bukan seller. Awalnya sih seller. Cuma beberapa tahun ini udah nggak terjun lagi di bidang penjualannya sih. Lebih ke? Lebih ke penikmat aja kalau sekarang. Sama kayak Bang Densu. Oke. Sok, lanjut. Jadi cerita ikan yang tadi yang
kata kawan-kawan tadi masih nanggung lah. Nanggung dalam arti tadi kan pembahasannya kan cuma sampai bahwasanya si pemilik ikan halmun tadi itu tetap dia tetap dia berpendirian bahwasanya dia punya itu ikannya itu enggak diolah dengan tangan. Dalam tanda kutip cungkil tadi kan. Cuma cuma sebagian kawan-kawan kan udah jelas itu dan udah pasti udah tahu kondisi ikan itu memang asumsi kawan-kawan tuh memang dicungkil. Jadi kan intinya kan kalau Bang Densu bilang kalau mau dibahas kan intinya itu harus ada solusinya sebenarnya. Betul, dan kalau ada solusi dan harus ada pembuktian. Kita kan nggak bisa nuduh orang cungkil. Semua kita bisa tuduh cungkil. Sekarang semua benar. avatar dipikir dicungkil. Iya benar. Nah itu harus. Makanya tadi sama kawan-kawan di sini juga tadi sebelum live sama Bang Densu udah bahas juga. Jelas-jelas sudah aku jelasin juga sama kawan-kawan kalau masalah mau diungkap, mau ditunjukin secara apanya ya bisa kita lihat mana ikan yang dicungkil, mana yang tidak itu bisa kita jelasin. Bisa kita lihat dan bisa sama-sama orang ngerti itu sebenarnya. Ya. Dari keadaan ikan itu sendiri kita bisa buktiin keadaan ikannya, pola di badannya, pola butir-butir galaksi yang biasa kita sebut itu apanya kan? Pasirnya, rintiknya kan? Ya. Kan bisa udah dijelasin juga tadi di part pertama kan udah dijelasin sama Aris. Bahwasanya ikan itu ada di bagian warna hitamnya ada gradasinya, ada susunan sisinya yang berantakan, nggak alami lah kelihatannya. Gradasinya. Iya, jadi tapi tetap si breeder tadi pembuktian. Si breedernya tadi kan tetap dia bersikukuh bahwasanya memang dia nggak ada sama sekali kan gitu. Betul, itu kan dia punya hak dong. Dia punya hak untuk bisa mempertahankan dia punya keyakinan. Nah kalau kalian kan sebagai orang yang merasa bahwa oh ini nggak benar, kita harus bisa buktikan gitu. Buktikannya gimana? Valid kan. Nah ada yang bilang melalui di breeding lagi. Ada yang bilang kalau di breeding lagi kan tunggu lagi 3 bulan 4 bulan dong. Nah ada lagi yang bilang harus melalui dokter hewan. Nah mana mau yang mana? Nah kalau misalnya kalian kasih ide bilang bang dokter hewan, ya udah mana dokter hewannya saya hubungi, saya suruh ke sini, coba kau tengok nih ikan. Ini ikan dipotong. Ya nggak harus gitu sih bang, nggak harus gitu. Makanya aku tadi diminta kawan-kawan naik. Beberapa kawan-kawan tadi minta naik itu kan mau jelasin juga, nggak mesti kita nunggu harus di breeding dulu atau harus dibuktiin secara biologisnya kan gitu kan, panggil dokter apa segala macam kan. Simpelnya gini dia bang, secara teori dia kan bahas genetik ikan itu dia yang buat, dia yang breeding. Dia tadi ngakunya temennya ya yang peternaknya. Petani. Jadi temennya tadi kan, dia ngakunya temennya kan. Iya. Nah, jadi logikanya gini, kalau emang benar itu ikan nemunya secara alami, kayak dia bilang kan gitu, alami dia breeding, pasti ikan itu hanya kemungkinan besar tim atau teman-temannya yang punya kan gitu. Nggak mungkin nih, aku bisa punya ikan itu juga kalau aku nggak beli dari dia. Iya. Bener kan? Betul. Jadi, berarti aku cuma mau ngelengkapin terus. Iya benar, harus ada bibit atau indukan awalnya yang aku beli atau aku riset juga sama kayak dia, tapi aku pasti 3 atau 4 bulan lagi baru bisa keluarin kan gitu. Betul. Nah, jadi kalau ikan dia dengan warna kayak gitu dan aku di sini besok bisa keluarin ikan yang sama percis kayak yang dia punya tadi, apa enggak itu bisa kita buat jadi bukti bahwasanya ikan itu instan dalam tanda kutip bisa diolah dengan tangan, dicungkil. Iya, artinya gimana tuh? Kamu bisa bikin ikan kayak gitu dengan dicungkil di kopek? Bisa. Berarti kamu bisa ikan kayak gitu dengan cara dikopek begitu kan? Iya, dengan cara dicungkil.
Tapi nggak semua ikan yang istilahnya bahanan untuk kita pilih juga harus ada kriteria yang harus dicocokkan untuk buat ikan yang kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kan tujuan dari pengopekan itu adalah membuat ikan itu menjadi cantik dong ya. Ya bisa Ya, dibilang untuk memperindah lah. Dan untuk Dan dia mempunyai, mengangkat gini dia. Karena kan kondisi ikan yang kayak dia punya tadi, kondisinya kan pasti pasarnya ada. Nilai ya betul, jualnya ada. Kan gitu. betul. Nah, yang Untuk sebelum ikan itu, asumsi kita kan ikan itu kenapa? untuk membuat ikan itu menjadi terlihat komersil. Iya benar-benar. Meningkatkan nilai jualnya. Jadi Hmm. pasti orang yang punya ikan, yang ngerti juga, yang ngerti ikan itu juga, pasti dia berasumsi bahwasanya ini kan sumbernya ikannya begini awalnya. Ya, Iya kan? ya, Dan ikan yang kayak gini bisa dibuat jadi kayak gini tanpa harus di breeding. betul. Nah, gue Nah, setuju dengan statement lo. Cuma kan di satu sisi, sekarang dia juga punya statement dan dia bisa mempertanggungjawabkan statement itu menurut perkataan dia. Nah, sekarang kan hmm, lu kalau misalnya ingin mempermasalahkan masalah benar atau enggak, lu kan harus bisa memberikan solusi yang nyata dan fakta yang realistis supaya kita juga bisa belajar sama-sama. Karena kalau misalnya dia kan pasti, wah, nggak gitu loh Bang. Masalah benar atau salahnya itu hanya dia sama Tuhan yang tahu. iya kita kan nggak bahas itunya bang. Oh, Kita hanya mau menjelaskan gini loh bang. Soalnya ini kan dampaknya ke calon penikmat ikan yang lainnya. itu aku udah paham. Efeknya akan Ah, ah. kemana-mana. Aku udah paham itu efeknya akan kemana-mana. Cuma kan di sini kan banyak orang yang nggak ngerti. Ini efeknya ini akan kemana-mana udah pasti. Yang namanya ikan rintik semua akan dipertanyakan semenjak kejadian ini gitu loh. Semua akan ditanya, Hmm. "Ini dikopek nggak bang?" Gitu segala macam. Itu kan akan membuat orang untuk beli jadi takut. Itu. Itu yang harus dicarikan solusi kan. Nah, Iya benar. kalau kayak tadi ikannya. Ambillah Aku berstatement. Ikan kau dikopek. Aku kan juga harus bisa ngasih bukti. Kalau Iya aku benar. berdasarkan analisa tanpa ada bukti, aku bisa membuat ikan seperti itu, agak sulit juga aku berbicara. Itu satu. Yang kedua, apabila itu tidak benar dan ternyata dia yang benar, itu kan saya menghancurkan dia punya rezeki, Reputasi. Iya betul. reputasi. hmm, Sama saja saya menzolimi dia dengan hanya berdasarkan sebuah analisa. Itu saya ya. Ini Mm-mm. saya ngomongin saya. Makanya saya di sini mau membantu mencarikan solusi supaya sama-sama enak nih dari pihak yang komplain, komplainannya kalian coba realisasikan supaya orang bisa belajar. Nih Bang, kalau kita bikin tuh kayak gini, sama enggak? Oh iya sama. Nih Bang, ini kalau dikopek, tak, nih daging putihnya kelihatan Bang. Coba kalau daging hitam yang lain dikopek, nggak kelihatan Bang. Nah kan jadi ada sebuah hal yang kita bisa belajar dari situ. Gitu. Karena kalau kita, sebenarnya tadi bisa dilihat Bang, ketika tadi kalau di request tadi minta ngatiin lampu di center, itu bakal kelihatan Bang. betul, kalau itu aku setuju. Aku setuju. Cuma kan kalau hanya berdasarkan seperti itu, validasinya kan agak sulit. Kecuali kalau misalnya kita pakai dokter hewan ya, dokter hewan, misalnya dokter hewan. Validasinya kan ada status kedokterannya dia dong, ya kan? Dia cek, wah ini bang, ini ada di ini bang dicongkel, ini melakukan tindak kekerasan. Ibaratnya ikannya divisum nih, ya kan? Hmm. Ini Mm-mm. ada pemaksaan pengeluaran secara natural pak, dokter. Oh iya benar, ini ada ini, ah, itu baru sah, itu baru Ya sah. secara Ya tenaga ahlinya ada ya. benar, ada validasi. Betul. Nah, oleh karena itu, kalau mau pakai cara kayak gitu, kalau sama-sama bersetuju, kita cari dokter hewan untuk memvalidasi ikan itu. Gitu. Jadi enak.
Kan jelas kalau di visum Tapi ikan itu. gini Bang Densu, saya potong dikit lah. Ya, Sebagai penghobi ikan, notabene kan ikan ini kan memang bukan untuk diadu atau di apa, cuman sekedar dipajang gitu aja. Karena ikan ini juga ada kontesnya. betul. Secara pengalaman, aku punya pengalaman untuk ngerti ikan mana yang pernah dicungkil sisiknya atau yang memang sisiknya itu terlepas alami atau enggak. Karena Setuju kalau satu, nggak diragukan. aku berasumsi karena berdasarkan pengalaman kan gitu. Ya, Sekalipun kita panggil dokter, dia belum tentu bisa menjelaskan, mendeskripsikan bahwasanya ikan itu, oh iya, rontoknya disengaja apa bukan kan gitu. harusnya sih bisa. Jadi Karena kalau dokter harusnya dia mengerti secara struktur hewan. Kan dia dokter hewan ya. Kalau misalnya kita cari yang lebih spesifik, dokter hewan yang memang dia ngerti tentang cupang. Jadi enak. ya kalau Gitu. nunggu itu kan dia udah ribet ya, apanya Bang, untuk ngejelasinnya, cari dokternya kan gitu kan. Kita kan teman-teman juga banyak itu yang bisa dan ngerti tentang salon ikan itu, seninya kan tahu kan gitu. Untuk pengerjaan ikan yang demikian, yang untuk dikurangi sisiknya, dalam tanda kutip untuk yang hal positif ya, pengurangan sisiknya itu. Iya. Pemotongan di bagian siripnya, untuk yang cerita kita untuk konsumsi pribadi yang positif, bukan untuk dipublis terus memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi ya. Iya. Ya, bagusnya. Kalau si Beta tadi kira-kira online nggak ya, Bang? Oh, nggak tahu aku. Beta Fish IDM ya. Tadi sih dia Iya. udah. Dan gini, kita harus sama-sama enak. Kita harus, maksudnya gini, dia bisa benar, dia bisa salah. Kita bisa benar, kita bisa salah. Kalau Ya, kita bisa. kesalahan seseorang, kita harus menggunakan sebuah validasi yang jelas. Kalau hanya berdasarkan pengalaman dan asumsi tanpa ada sebuah validasi yang jelas, itu akan jadi abu-abu. Sama kayak gue waktu dituntut kasus tes DNA dulu. Gue bisa bilang Iya nih benar. bro, itu gue. Dia juga bisa bilang, itu anaknya Mas Denny. Harus ada validasi. Ngerti nggak? Si wanita Ngerti. nih yang dia milih, ketika dia bilang ke masyarakat, Bang, saya ngaku ternyata ini bukan anaknya Mas Denny. Orang tidak akan percaya 100%. Bisa saja orang berpraduga bahwa saya memaksa dia untuk mengakui itu di depan publik atau saya bayar dia. Maka ada harus satu validasi berupa tes DNA yang terpercaya. Nangkep maksud saya? Validasi itu. Sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam hal itu. Jadi tidak abu-abu. Kalau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan sebuah analisa, semua bisa benar. Semua bisa benar. Wah, kalau dari tampangnya ini orang bener nih kayaknya yang melakukan. Kan bisa kan? Iya, bisa. Betul kan? Lah ada yang namanya ilmiah, ada yang namanya kedokteran, ada yang namanya status, ada yang namanya lembaga yang membuat sebuah validasi yang mereka bertanggung jawab terhadap kepercayaan orang. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya mau divalidasi, ayo kita cari dokter hewan yang mau, ya kan? Yang mau bertanggung jawab untuk validasi dia dan kredibilitas dia dalam memberikan sebuah validasi. Baru mantap. Jadi intinya nunggu dokter dulu ya, Bang? Bebas. Kalau enggak dia akan begitu terus. Karena gini loh bro, simple. Lu kalau berada di posisi dia, lu akan bertahan kayak apa? Lu akan bilang nggak dikopek. Kecuali lu posisi lu udah ke pojok banget. Logis. Karena memang betul juga, kayak tadi kan dia kami sebagai mendengar pernyataan dia itu udah ngawur-ngawur gitu. Dari awal dia bilang anaknya 50 ekor, dia bilang yang jadi sedikit 20 ekor. Itu udah gennya udah kuat, Bang. Itu pertama. Poin kedua dia bilang itu dari jantan halmon ke betina plakat F1, Bang. F1 Iya, dia benar. langsung jadi ikan seperti itu. Itu dari luar logika. Karena itu di luar logika. Baru yang ketiga ingin saya tadi, makanya kalau dia ada, aku pengen lihat ikan yang lain. Yang 20 ekor itu atau yang 50 ekor itu pasti kan masih ada nih. Bagaimana gitu loh. Jual bro. Beberapa Itu dijual. pasti udah dijual.
Karena di aku aja aku terima 3 ekor. Jadi ketika dia bilang tadi anaknya 50 ekor, yang jadi 20 ekor, F1, ya kami yang udah lama gitu main cupang, rasanya kayak wah, ajari aku dong guru gitu, langsung angkat tangan gitu loh Bang. Makanya di Itu situ kalau itu gua setuju 100% dengan pendapat kalian. Saya tidak menentang sama sekali karena pengalaman dan juga secara ilmiah dan juga secara breedingan memang tidak mungkin. Betul? ya, iya. Tapi sebuah validasi itu kalau hanya berdasarkan hal seperti itu tetap akan menjadi abu-abu. Betul nggak? Sekarang gini Bang Den. Oke deh, Bang Den, gue setuju. Bang Den gini. Kita contoh kasus saja. Kasus itu juga diproses harus berupa awalnya itu berupa dari keterangan saksi, keterangan si pelaku juga, kan gitu. Betul. Nggak Ya. semata-mata harus ada pembuktian secara biologis, secara ilmiah, secara validasi, kan nggak harus juga. Dari Ya. dari pengakuan aja udah nggak gimana ya, udah nggak sesuai Udah dari ngawur. pengakuan dia aja. Betul, itu gue setuju. Kalau dari situ, Analisa tapi kan kalau dia harus divalidasi itu kan, kita cerita contoh kasus saja. Ini kita anggap satu kasus nih. Kita udah tanya tadi Bang Den juga udah tanya bahwasanya dia keterangannya begini. Semua pemain cupang itu ngerti gimana breeding ikan, proses tumbuh besarnya ikan tadi, mutasi warnanya gimana, pasti tahu. Nggak akan bisa setuju. dibodohin lagi. Apalagi yang udah reputasinya udah berhitungan tahun atau apa gitu kan. Terus Bro, masalah validasi jangankan kalian yang memang sudah sangat berpengalaman dalam dunia Bang, pencupang. sebentar, saya potong bentar, Bang. Jadi Ya, kita kalau bisa saya turun aja. Ada lagi kalau bisa naikkan si Artana, Bang. Artana Beta Splendens. Jadi dia salah satu orang yang mengerjakan itu juga gitu loh. oke, Mungkin dia oke. bisa ngasih apa gitu. Oke, saya Siap, out dulu. siap, Oke, siap. siap. Thank you, Bang. Artana ya, Artana. Artana. Artana, siap. Siap. Artana. Oke, kita invite Artana. Tulisannya gimana ya? A, Artana. coba kawan-kawan take dulu namanya di take dulu, bantu di take. Artana Splendes. Bukan ya? Splendid. Bukan. Kayak mana sih tulisannya? Artana. Ada yang tahu nggak tulisannya? Oh, Artana Splendens, bener ya? Artana Splendens. Oh iya. Wih, makin terkenal nih kawan-kawan Jepang nih, mantap nih. Bagus lah, biar kalian makin terkenal dan meriah. Aja. Kita joget-joget dulu. Halo Artana. Namamu siapa? Panggil aja Wira. Wira. Hmm. Om Wira, siap. Om Wira, saya Denny, siap. Tadi nyimak nggak tuh? Jadi gimana enaknya? Tadi gimana ya? Tadi kalau kayaknya masih simpang siurnya itu masalah penjelasan masalah itu ori atau tidaknya. Toh dari tadi tetap itu juga kan trouble-nya kan? Betul, betul. Nah, jadi kalau menurut Bang Densu sendiri caranya yang paling efektif buat membuktikan itu apa sih? Nah, kalau sekarang kan kita ada 2 cara. Pertama kita praktek, kita mengerjakan seperti apa yang dituduhkan dan kita kasih lihat ikan hasilnya sama atau enggak. Itu kan satu. Iya. Itu kan satu. Benar. Nah, itu salah satu bukti untuk validasi. Tapi itu kan kita nyiksa ikannya dong. Benar kan? Iya. Yang kita bisa diserang dari hal itu. Yang kedua adalah validasi secara kedokteran. Artinya ikan itu divisum. Ikan itu divisum, ikan yang kita duga divisum, dilihat, wah ini ada pemaksaan pencabutan sisik atau pengerjaan kekerasan di bagian badannya. Nggak mungkin ini proses mutasinya seperti ini. Begitu. Nah kalau sekarang kita berdasarkan pengalaman, itu tidak salah. Tidak salah, Pak. Contoh, saya melihat seorang mencuri mobil kemarin.
Kan kamu yang melihat, kamu nggak salah. Tapi kan harus dibuktikan lewat sebuah validasi. Ada bukti CCTV, ada bukti apa yang jelas gitu. Supaya tuduhan itu tepat dan jelas secara ilmiahnya gitu. Nah, oke. Kalau tadi bicaranya kalau yang kita ambil statement yang pertama ya. Kalau memang dibuktikan, tadi saya sempat dengar gitu kan, Bang Denzo sendiri sebutin ke Bang Ferdinand, maksudnya kalau memang Anda bisa buat cungkilan yang seperti itu, nah buktikan. Nah sekarang gini loh, tapi kan ada ininya, kalau kita buat, misalkan kita buat tutorial yang seperti itu, kalau kita ada efek sampingnya, kita akan diserang dengan hukum penyiksaan, bener kan? Betul, itu yang tadi saya maksud. Nah, jadi kalau jujur ini kalau kita mau kita buka-bukaan secara real, ini sistem seperti ini ya sudah ada itu sejak 2015 itu udah booming tuh di Thailand dulu masalah tato-tato ikan itu dulu udah booming. Nah sebenarnya hal seperti ini juga selama ini sebelum ini kalau kita bilang sebelum masa COVID hal seperti ini tuh biasa digunakan untuk kebutuhan kontes. Betul. Tadi untuk membersihkan ini, membersihkan ya, itu. Masalahnya gini dia. Kita kalau mau buktiin memang iya benar. Kita benar ini kan itu memang bisa dikerjakan, bisa dibuat demikian ikannya. Masalahnya Bang Densu bilang kita itu mau buktiin ikan si apa tadi itu yang punya ikan tadi itu. Gimana cara buktiin yang betul-betul bisa konkret dia gitu maksud Bang Denny. Kalau kami sih Bang, kawan-kawan semua ini enggak berarti kan statement pertamanya Bang Densu ini mau melihat ikan yang dikerjakan yang coraknya harus mirip seperti itu. Itu validasi pilihan pertama. Nah, validasi pilihan yang paling aman adalah dokter hewan memeriksa ikan ini, memvisum ikan ini, dan dia akan menjelaskan ikan ini mengalami tindakan kekerasan di bagian tubuhnya atau enggak, kan gitu. Karena jujur kalau untuk fasilitasi ke dokter hewan itu nanti nggak ada ujungnya. Siapa yang mau fasilitasin gitu? Itu pertanyaan yang lumrah. Siapa yang mau fasilitasin? Maksudnya fasilitasin? Jadi kalau kita ambil mau pembuktian di statement yang pertama itu sih bisa dibuktikan, cuman kan dia ada efek seperti yang Bang Densu bilang, ada penyerangan ke kitanya sendiri gitu. Nah jadi kalau seumpama ada barang jadi ya kan, yang motifnya sesuai seperti itu, tapi dengan judul memang ikan itu sudah dikerjain gitu. Fasilitasi ya boleh, kalau ada dokternya saya yang bayar, dokternya jasanya dia periksa ikannya. Dia periksa ikannya. Tapi kalau tukang cungkilnya nggak efisien ya Bang Den? Efisien juga, cuman jatuhnya kau pasti kena tindakan kalau misalnya kau publikasikan itu di sosial media, kena ITE. Nah pasti penyiksaan. Ya itu tadi dia Bang Den. Makanya kalau dari aku sih sendiri solusinya cuma satu sih Bang. Iya. Aku lebih pilih enggak ngejudge ikan si apa tadi si yang punya ikan tadi. Aku cuman lebih ke sisi ngejelasin bahwasanya ke calon-calon pembeli, calon-calon penikmat lain ikan cupang ini, bahwasanya ikan yang tipikal sisinya begini itu nggak pantas untuk dibeli. Kalau aku pribadi. Itu sah 100%, itu hak kamu. Itu sah. Itu kan pengalaman sah. Tapi kalau kamu ingin misalnya berkata akan ikan ini dia di kopek, itu harus ada pembuktian validasi tadi gitu. Karena kalau gue pribadi nih, kalau lu tanya ya, Bang, ikan ini di kopek nggak? Aku tahu. Mata gue ini jangan lu tanya, gue tahu. Cuman gue pun berpikir, kalau gue ingin menuduh seseorang, gue harus punya sebuah validasi. Karena kalau gue menembak dia sembarangan, gue bisa kena bumerang. Gitu. Itu namanya seni. Seni dalam kita menyelesaikan sebuah masalah. Karena saya punya pengalaman juga di masa. Di sini juga kawan-kawan bukan untuk menuduh atau untuk memojokkan siapa-siapa, enggak Pak. Kita hanya ngebahas bahwasanya ikan itu tadi
yang layak itu yang begini. Kalau yang begini itu jangan dibeli. Makanya itu tadi kawan-kawan Ya, sepakat semua mengedukasi. Jangan betul. sebagian orang memanfaatkan keadaannya terus buat yang kayak gitu. Cukup Betul. jadi Kalau itu pembelajaran lah. makanya tadi Oke kan lah. aku naikkan Combat Beta, aku naikkan kalian supaya bisa memberikan edukasi kepada para penikmat ikan seperti ini kurang qualified, ikan seperti ini lebih qualified. Itu hak setiap pemain ikan. Tapi kalau dalam hal menuduh, artinya ikannya dia ini dicongkel, kita harus memikirkan faktor itu, bro. Gitu. Tapi kalau kalian bilang, wah ikan yang kayak begini jangan kalian beli ya, ini dicongkel kemungkinan. Nah biarlah si pembeli itu belajar. Nah itu namanya edukasi. Dan itu sah. Makanya gue sengaja mengundang kalian untuk memberitahu. Jadi ikan kayak begini itu kurang bagus. Ikan kayak begini itu dicongkel. Ikan kayak Oh, begini. gini loh. Kalau Tapi kan dari dari video part sisi pertama tadi kan Bang Densu kan tanya, kan gitu. Mm-mm. Kan tanya, menurut kalian ikan ini bagaimana kan gitu. Betul. Nah, ya secara apapun lah, secara pengalaman, secara pengetahuan, kami semua itu berani berasumsi bahwasanya ini bukan tuduhan ya, bahwasanya ikan yang kayak gitu itu hasil cungkil. Setuju. Gua tidak menentang itu. Gua setuju Iya, enggak, dengan atas memvalidasi. pertanyaannya Bang Densu tadi kan gitu. Oh, Untuk ikan tadi kan gitu. mm-mm. Gua tidak menentang loh. Gue tidak menentang statement kalian. Gue ngobrol sama satu breeder juga. Gue menentang, bang. Menurut kau gimana? Off the record, gue bilang ini ikan tidak benar. Tapi kalau gue bawa ke publik, gue juga harus jelas dong. Ini harus Iya benar. dibuktikan. Gitu. Sekarang kan gue naikin kalian. Artinya gimana nih cara pembuktiannya? Nah, mau diberi di. ya gini loh. Nah, Jadi kan yang salah satu yang jadi pertanyaan besar buat Bang Densunya. Nah, satu ya, ini kalau kita pandang, kita juga berdirikan di negara hukum. ya, Juga kita mau menuduh seseorang, juga kita harus membutuhkan bukti-bukti yang konkret, bener kan? betul. Nah, jadi kalau tadi sesuai pertanyaannya, apakah itu ikan dicungkil atau tidak? Ya menurut kami menurut pengalaman kami bilang itu cungkil. Tapi kalau Ya, untuk membuktikan dia pelakunya, ya kita nggak bisa bilang, kita nggak punya bukti. Nah, betul. jadi kalau yang seperti kami ini cukup ketika ada yang bertanya, Bang, bedain ikan yang cungkil atau tidak itu bagaimana sih? Ya, itu kami cukup jelasin ya, begini, sudah gitu. Dan menurut gua apa yang kalian lakukan secara pesan sudah nyampe. Akhirnya orang belajar. Akhirnya orang menjadi pintar untuk memilih ikan. Gitu. Menurut gua sampai Karena sih jujur pesan. kalau hal seperti ini juga mau dinaikin sampai kemana? Ini pedang bermata dua loh, bumerang buat kita semua juga. Mm-mm. Betul. Paham sendirilah hukum di negara kita kan. Betul. Jadi sama-sama akhirnya kan bisa belajar juga. Karena betul juga tadi yang disampaikan Wira. Kalau kita, misalnya kita klaim, wah ikan ini dicongkel. Apakah dia pelakunya? Nah, kita kan harus, itu panjang jalan ceritanya, bro. Ya pasti karena siapapun yang memegang ikan tersebut, dia cukup bisa bilang, aku beli loh ikan ini bukan bikin. Bisa. Mudah, buang badan itu cukup mudah gitu. Jadi kalau untuk cerita pembuktian siapa pelakunya, sampai kapan itu nggak akan ketemu gitu. Betul, setuju ya. Jadi bagusnya gimana Jadi nih? seperti kami ini cukup Ya, hanya menjelaskan ciri-cirinya seperti apa yang ori atau yang tidaknya gitu loh. ya, Jadi kalau tadi dipertontonkan di live-nya Bang Densi yang pertama, dipertontonkan ikan ini ori atau enggaknya sih. Loh, itu kan mempertontonkan ikannya gitu kan. Mempertontonkan ikannya, kemudian ditanya pendapatnya kami gitu. Ya kami mengatakan, ya ini udah sering kami lihat yang seperti ini gitu. betul. Nah, bahkan mungkin ini cerita mungkin ada sebagian orang yang mengatakan masih kurang rapi itu kerjaannya. Bahkan ada yang seperti Iya, kurang Iya rapi. benar Bang, benar Bisa. Bang, benar. Karena di Bisa. Medan sendiri aku sering kan di Medan sendiri aku ngejuri juga ikan. Iya, Terus yang namanya salon-salon cupang ini
ya udah biasa lah kan gitu. Iya. Jadi Betul. kalau ditanya secara pengalaman, ikan yang kayak gitu apa betul diginiin? Ya betul, aku bilang. Iya. Kalau kalau aku pribadi ya bro ya, maksudnya berdiri sendiri, aku tidak bilang wah kalian salah atau enggak. Aku tidak ada ke situ. Cuman ya aku mau ajak kita berpikir, oke, itu ikan nggak benar. Ini kita mau validasinya gimana gitu. Kalau hanya berdasarkan pengalaman, ya agak sulit kita untuk memvalidasi itu. Karena jatuhnya orang bisa bilang, wah dengki, iri hati, mana Iya benar-benar. buktinya. Aku ada lihat juga Panjang. ikan Bang Densu kan ada juga yang halmon yang rintik gitu kan ada yang di postingan. Iya, Ada kan di postingan aku ada lihat dulu. juga. Terus dibandingin sama ikan yang tadi Bang Densu tunjukin yang dari dia itu. Kan jelas kita tahu bedanya di mana kan gitu. Iya, Yang mana yang dicurigai, yang mana yang diindikasi mana kan kita bisa bedain ya. Iya, Nah, kalau setuju. kalau secara teknis aku bisa buktiin bahwasanya ikan mana yang dicungkil, mana yang enggak itu gampang sebenarnya. Kalau memang dia sisiknya dicungkil atau enggak, sisik yang dicungkil itu biasanya pasti bisa numbuh lagi dia, Bang. Dalam tempo 2 atau Iya. 3 hari. Pasti dia muncul, numbuh. Oh, Kalau yang dia mutasinya alami, enggak bakal. tunggu, 2-3 hari dia akan tumbuh ya? Iya, tumbuh. Oh, berarti tempo waktu 2-3 hari sisik yang tercungkil itu akan mulai bertumbuh gitu ya? Iya, tumbuh. Oke. Kalau bisa di apa ya, dibantu sama melapix sama daun ketapang. Biasanya Oke, dia bakal numbuh. akan numbuh. Siap. Karena kalau sengaja dibuang sisiknya, sengaja dibuang. Oke. kalau ini ya, kalau versinya saya pribadi, nah setelah dilakukan penyalonan itu tadi, itu ada dua kemungkinan, Bang Densu. Iya. Otomatis gini ya, ini kan orang-orang yang menggunakan cara tersebut, karena kita tahu tipikal ikan-ikan, apalagi yang di Black Series ya, untuk khususnya Avatar, Iya. itu tipikal ikan yang dia mutasinya 5 bulan up, bos. Ya kan? Iya. Nah, terkadang nggak semua seller, nggak semua breeder itu sabar untuk menunggu waktu selama itu. Iya. Nah, kita nggak tahu kebutuhan, namanya juga kebutuhan orang, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, jadi terkadang ikan tersebut memang usianya itu dalam proses mutasi gitu. Nah, ada sebagian ikan tersebut setelah dikerjain bukannya makin nutup, malah nggak sedikit juga, malah makin hilang semuanya, makin ngupas, memang karena memang tahapnya dia mutasi. Malah ada yang sebagian malah jadi hitam polos. Karena dalam tahap mutasi dia itu kita nggak ngerti sisiknya itu yang mana sih yang bakal bertahan jadi rintiknya, kita nggak tahu. Betul. Bisa jadi yang dibuang itu adalah rintik-rintik yang bakal nyisa gitu loh. Iya. Nah, jadi ada dua kemungkinan setelah dilakukan hal seperti itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia nutup balik, kemungkinan yang kedua dia bisa malah lebih bermutasi jadi yang lebih baik gitu. Nah, Sebenarnya hanya trik ini tadi digunakan hanya sebagai trik, hanya mempercepat buat, ya itu tadilah, buat penjualan kah, dagang atau apa. Tapi sebenarnya buat kami yang sudah paham ini sejak lama, kami menggunakan ini enggak untuk komersil sih, karena ini lebih condongnya sering digunakan dalam kebutuhan kontes atau apa ya, seperti iya, salon ikan atau apa seperti itu gitu. kebutuhan kontes apakah sampai ke arah, kan kalau kebutuhan kontes kan lebih ke kerapian ya, dia merapikan bagian ekor. Nah, apakah sampai ke mencongkel bagian sisik segala macam? Kan apakah sampai ke sana? Ada, tapi nggak sebanyak itu gitu loh. Contoh ini kalau kita bicaranya ke arahnya marble ya kan, marble leopard itu terkadang ada yang dia sudah penyebaran warnanya oke ya kan. Kemudian ada timbul 3 atau 4 bintik galaksi. Nah, kadang-kadang hanya seperti itu, hanya membuang beberapa titik aja udah gitu. Nah, cuman ada sebagian orang yang sudah mempelajari cara tersebut, malah digunakan untuk sisi yang komersil gitu loh. Penyalahgunaan Paham? lah ya.
Penyalahgunaan. Nah, yang tadinya penggunaannya hanya sebatas itu, kemungkinan ada yang berpikir, wah ini bisa buat anu, kan gitu. Iya, iya. Gitu Bang Densu. Jadi kalau dikatakan konsumsinya, sebenarnya ini konsumsi udah cukup lama gitu. Iya. Iya. Tapi Jadi, karena hal tidak seperti digunakan untuk yang sebanyak ini gitu. ya, jadi ibaratnya hal seperti ini ada, cuma ini adalah sebuah hal yang bersifat rahasia umum yang tujuannya untuk lebih ke sebuah kompetisi, bukan untuk tujuan sebuah komersil yang akhirnya bisa menjadi penyiksaan hewan dan apalagi namanya eksplorasi penyiksaan hewan besar-besaran, gitu kan? Karena Ya. untuk hanya mendapatkan keuntungan dalam berupa uang. Itu sebenarnya maksud dari penjelasannya. Cuman dari semua obrolan kita, kalian itu sebenarnya benar dan punya hak untuk berbicara dengan pengalaman kalian. Cuma masalahnya adalah untuk bisa menyelesaikan hal ini ke depannya, memang tidak akan ada ujungnya kalau tidak ada sebuah validasi. Yang jatuhnya akan terjadi main serang. Bahayanya, serangan ini bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan pihak lain yang sama-sama bersaing di dalam percupangan. Ya Bisa. jujur aja, dengan kami naik seperti ini juga kami mempertaruhkan segalanya juga di sini. Betul. Betul. Itu aja. Jadi aku ingin Jadi positif kita panggil dokter hewan ya ini ya Bang Den. boleh. Kalau ada dokter hewan kita coba lah biar seru juga. Jadi ada episode berikutnya. Malah tersangkanya santai aja dianya. Live terus kok congkel-congkel gitu gak mungkin. Kita bisa kena Ya undang-undang. mungkin. Enak aja orang ini dapat ilmu gratisan Bang Den. Kayak gue nih bro ya, gue di tengah laut. Gue udah lebih sarap, gue tengah laut, gue main Travel Adventure, gue lapar, ikan gue pancing. Berarti kalau memang solusinya hanya itu, ya kan? Ya udah, yang tadinya ngotot memang itu genetik dan itu milik dia. Nah, itu coba yang dipanggilin dokter hewan. Nah, jadi kalaupun memang ada pembuktian penyiksaan hewan atau apa, yang mengaku tadi kan ternyata yang jadi tersangkanya gitu. Iya, bisa. Ya kan nggak mungkin juga orang setiap beli ikan panggil dokter hewan, kau ada aja. Nah, jadi Bang Densu mau beli, dok, ini cek dok, ini apa halal apa haram ikannya? Kan nggak mungkin kan Bang? Jadi sebuah topik yang jadinya topik ini jadi sebuah simalakamanya tadi di situ. Jadi kalau fungsinya kami hanya sekedar menjawab pertanyaan mereka yang bertanya, Bang, perbedaannya yang ini dengan yang ini itu apa gitu. Nah, kami berhak dong menjawab dengan sesuai pengalamannya kami gitu. Betul. Kalau aku sampai di situ dapat banget pesannya dan sangat mengedukasi. Menurutku sangat jelas dari pengalaman kalian berbicara clear kok, logis banget. Cuma kan yang aku maksud adalah gimana kita memvalidasi itu secara sah. Ini agak problem karena kan kalau berdasarkan pengalaman, kecuali kalau kalian punya forum, punya organisasi validasi untuk ikan-ikan itu bisa. Itu bisa karena semua suara berkumpul jadi satu menyatakan bahwa ikan ini tidak benar. Itu bisa. Nah, berarti kata lainnya abang minta cara alternatif yang terdekat itu dengan cara voting lah gitu ya. Betul. Jadi itu bisa karena kan suara bersama. Jadi itu jelas orang-orang yang berpengalaman punya background yang jelas di dalam percupangan, mereka memvoting bahwa ikan ini sah, dia hasil manipulasi tangan. Gitu. Tapi ya itu tadi, tetap aja ketika kita mau membuat pembuktian, membuat pembuktian, nah ikan yang karya tangan itu seperti ini. Nah di sini juga itu ketika kita mau publikasi juga itu bumerang juga buat kita. Iya, itu nggak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah orang-orang yang sudah punya background jelas di dalam dunia percupangan, mereka bersama-sama memvalidasi ikan ini tidak benar. Gitu baru bagus. Bang Den, menurut abang seorang juri bisa menunjukkan validasinya nggak kira-kira tentang ikan kayak gitu? Bisa, tapi harus dalam satu suara. Jadi kayak sebuah dalam satu suara. Lah. Betul, lembaga validasi cupang Indonesia. Siapa ketuanya? Iya dong. Biar fair, jadi asik juga di dunia percupangan ada lembaga validasinya. Iya, masalahnya gini, Bang.
sedangkan ini kan kita cerita tadi kan abang, aku kan tanya tadi sama abang, menurut abang kira-kira seorang juri layak nggak didengarkan pendapatnya untuk tentang ikan ini kasus ini. Sementara Oh, seorang layak juri dong. sendiri, harus butuh argumen seorang breeder kalau mau buat satu standar. Contoh ada strain baru nih, mau buat strain baru ini pasti seorang juri itu harus punya narasumber yang seorang breeder, bang. Apanya, bang? Malah Iya. kita salah kalau untuk memastikan satu ikan itu diapa-apain dalam tanda kutip, kita nanya dokter atau nanya apa. Yang paling tahu genetik ikan itu sebenarnya peternak ikan, bukan juri Iya. atau bukan dokter. Karena dia tahu pengalaman ikan tuh yang begini ini mutasinya bakal begini. Dan nggak mungkin ada mutasi yang model kayak gini. Iya, tapi Itu sih kalau menurut aku. kalau bentuk kekerasan secara penyiksaan itu dokter pasti tahu, pasti tahu. Itu di Iya sih, visum. kalau si dokter tadi bisa membuktikan dan bisa kita realisasi kedokterannya tadi itu tadi Om, kita bisa panggil dokternya terus minta nih tunjukin benar apa enggak. Nah, kalau kondisinya dokter tadi pun kita nggak ketemu dokternya, gimana coba Ya, solusinya? nanti ya pelan-pelan ya. Satu Kita lagi ya, satu lagi. ya. Kita buat mengakui, untuk mengakui kita menciptakan, menemukan strain baru, menciptakan itu hanya milik Tuhan. Nah, Iya. kalau menemukan strain terbaru, nah itu harus ada pembuktian juga, hak patennya juga harus bisa dibuat. Nah, cara Bener, Pak. kita juga harus Karena naik juga kan ke dinas perikanan. Nah, orang dinas perikanan juga harus bisa membuktikan karya. Memang ini di breed hasilnya sekian. Kalau cuman bahasanya ini saya yang tanganin, saya yang breed, pasti keluarnya demikian. Wow, kapan manusia nggak tidur, bos? Ya kan? Nah, pembuktiannya kasih induknya. Contoh, dia punya ngakuin induknya ikan batik begini-begini. Ini induknya anaknya pasti batik. Nah, oke, turutin. Indukannya serahkan ke dinas perikanan. Biar dinas perikanan yang budidaya. Berapa persen yang keluar? Ataukah 0%? Ataukah 1%? Nah, kalau kita mau bicara hak paten, minimal dia harus 70%. Minimal 70% harus sesuai dengan yang dia tuju. Benar kan? Iya. Nah, di bawah itu berarti belum bisa dipatenkan hal tersebut gitu. Iya, agak sulit ya. Itu telusurinya mesti jauh itu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau mengacu kepada pengalaman kalian dengan statement kalian, sebenarnya itu sah. Statement itu sah. Cuma kalau kita ingin misalnya menuduh seseorangnya ini, kita harus punya satu validasi tersendiri. Tapi kalau kayak tadi Ferdinand bilang, Bang, aku cuma pengen kasih tahu ikan kayak gini tuh dikopek, Bang. Itu nyampe, pesan itu nyampe banget. Sehingga orang semua belajar kan. Oh, kayak gini, gitu. Udah, berarti sudah sama-sama ini kan, kita sahur dulu kalau gitu ya. Oke, boleh, Bang, Bang Wira, boleh. terima kasih. Oke, siap, Bang, siap. Terima kasih. Samuel, terima kasih. Saya mendukung terus kalian untuk terus semangat di dunia percupangan, terutama untuk para petani dan breeder ya. Semoga kalian makin maju dan semoga kita bisa ekspor keluar dengan lebih besar ya, supaya memajukan para petani. Alright? Thank you so much. Selamat istirahat, selamat Oke, Bang. Kami juga makasih buat Bang Densu, makasih juga. sama-sama, dadah. Dadah semuanya penonton.